Halo sob, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di sini kami akan menceritakan alur cerita Grave Encounters. Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Terus video ini juga mengandung banyak jump scare. Tapi tenang, ada kami yang akan memberikan aba-aba ketika jump scare-nya muncul. So, langsung aja ke pembahasannya. Film ini rilis di tahun 22 April 2011 yang disutradarai oleh The Vicious Brothers dan diproduseri oleh Saul Angelski dan Michael Carwin. Diawali dengan perkenalan sebuah produksi film oleh Jerry Harfield yang diperankan oleh Ben Wilkinson pada tanggal 20 Maret 2010 di California dengan fokus terhadap tayangan realita. Suatu hari, Jerry menerima rekaman yang dikirim melalui email tentang sebuah episode baru reality show dan grup tersebut dinamakan Grave Encounters yang diproduseri oleh Len Fraser, juga diperankan oleh Sean Rogerson. Film ini berisikan tentang kegiatan kelompok peneliti paranormal yang dimana mereka menginvestigasi beberapa tempat. Dalam grupnya ada Sasha Parker yang diperankan oleh Ashley Graysko sebagai ahli dalam spesialis hal gaib dan ada Matt White yang diperankan oleh Joan Ridinger sebagai ahli teknologi. Di episode ini, mereka akan melakukan investigasi paranormal sepanjang malam dengan berbagai kamera yang disimpan di berbagai sudut ruangan dan merekamnya secara langsung. Juga tiap kru memegang kamera untuk merekam segala aktivitas yang terjadi di rumah sakit jiwa tersebut. Lalu Jerry Harfield mengatakan episode sebelumnya berjalan dengan baik dan saat episode ke-6 yang akan ditayangkan, ia menegaskan di episode ini rekaman video tersebut itu full uncut dan tidak diedit sama sekali dan berlangsung 66 jam, juga tidak dimanipulasi. Dan episode 6 Grave Encounter pun dimulai, berjudulkan Haunted Asylum atau Rumah Sakit Jiwa. Rekaman diawali dengan Lance yang memulai acaranya dengan memperkenalkan rumah sakit jiwa yang bernama Collingwood. Pada tahun 1890-an sampai 1960, tempat ini merupakan rumah bagi lebih dari 80.000 orang yang sakit jiwa dan gangguan kepribadian juga, hingga ditutup pada tahun 1963. Lalu Lance mengatakan ia dan timnya akan menguncikan diri selama 8 jam di dalam rumah sakit tersebut. Loh. Tunggu dulu, tadi katanya rekaman berlangsung selama 66 jam. Jadi nanti akan terjelaskan di akhir cerita Grave Encounters yang kedua. Scene beralih ke Lance yang menanyakan sejarah kegiatan rumah sakit ini kepada orang lokal yang bernama Morgan yang diperankan oleh Sean McDonald. Intinya, Morgan menceritakan tentang sejarah kegiatan-kegiatan di dalam rumah sakit jiwa tersebut. Lalu Lance menanyakan seorang yang bernama Arthur Franklin yang kisahnya sangat mempengaruhi rumah sakit ini kepada si Morgan. Lalu Morgan menjelaskan bahwa Arthur Franklin adalah dokter operasi syaraf. Bekerja di rumah sakit ini dari tahun 1937 hingga 1948. Dia sangat terkenal dalam mengoperasi otak. Dia adalah pemimpin dalam operasi lobotomi yang tidak sah. Lobotomi itu intinya operasi tentang proses otak gitulah pokoknya. Kalau mau lebih jelasnya searching aja di Google, oke? Lanjut. Tim Franklin telah melakukan 140 operasi lobotomi. Pada tanggal 15 Agustus 1948, 6 pasien Franklin menjebol pintu ruangan Franklin dan langsung menikamnya hingga tewas. Lalu berita kematian Franklin ini tertutupi oleh meninggalnya pemain baseball terkenal yang bernama David Bruce di hari yang sama. Kasihan. Lalu scene beralih ke pintu masuk rumah sakit tersebut. Di pintu itu tertulis Death Awaits atau kematian yang menanti. Dan mereka pun masuk ke rumah sakit tersebut. Di dalam, Lance dan timnya bertemu dengan Kenny Sandivold yang diperankan oleh Bob Retty. Ia adalah pengurus rumah sakit ini dan sudah bekerja selama 8 tahun. Lalu Lance bertanya apakah tempat ini berhantu, dan Kenny pun menjawab, ya, banyak kejadian-kejadian aneh seperti kursi bergerak sendiri, jendela kebuka sendiri, dan lain-lain. Mereka pun langsung survei ke setiap ruangan di rumah sakit tersebut. Lalu mereka tiba di ruangan yang terdapat jendela dengan ukuran yang cukup besar. Kenny berkata ia selalu mengunci jendela tersebut pada malam hari, tapi saat dilihat kembali pada siang hari, jendela itu sudah terbuka dengan sendirinya.
Lance dan timnya langsung menandai ruangan tersebut guna untuk memasang kamera di ruangan itu. Lalu ada ruangan yang penuh oleh coretan pasien, ruangan yang dulunya ada wanita terbunuh diri di dalam bathtub, lorong panjang yang menyatukan semua bangunan, dan lain-lain. Di sini tuh mereka ngejok gitu kan, seperti bilang, wow ini seperti labirin, kalian akan mudah tersesat di sini, kayak yang ngeremehin gitu. Pada belagu gimana gitu kru si Lance ini. Kalau bahasa Sundanya mah ngalelewe teh gening atau sompral namanya teh. Pokoknya mah banyak sekali mereka sompral di tempat ini. Scene beralih ke Lance dan timnya yang sedang menyogok atau membayar warga lokal daerah sana untuk berbohong. Jadi si warga lokal itu berakting seolah-olah seperti melihat hantu gitu, guna untuk menaikkan rating acaranya. Settingan teh gening kalau bahasa kitanya mah. Di sini kami penonton pun mulai kesal dengan si Lance dan teman-temannya. Agar menghemat budget, Lance dan timnya mengajak seorang paranormalan gitu atau paranormal palsu yang sebenarnya tidak bisa melakukan hal-hal yang berbau paranormal. Karena di dalam acaranya juga akan ada banyak settingan agar acaranya terlihat semengerikan mungkin guna menaikkan rating. Paranormal itu dinamakan Houston Gray yang diperankan oleh Maxine Gray. Di scene ini ia berpura-pura seperti merasakan sesuatu. Sesudah berakting merasakan aura-aura itu, mereka langsung ketawa-ketawa gitu. Yeah. That was great. Okay, was that too much? No. Come on. No. Di sini pun penonton mulai dibuat kesel lagi oleh mereka. Singkatnya, malam pun tiba dan jam menunjukkan jam 10 malam. Investigasi pun akan dimulai dan para kru menyeting ruang teknisi dan memasang kamera di berbagai sudut ruangan. Lalu Lance dan teman-temannya menyuruh Kenny, si penjaga RS, untuk mengunci mereka dari luar selama 8 jam dan membuka kembali pada waktu jam 6 pagi. Di sini mereka seperti biasa sompral atau ngejokes gitu. Contohnya seperti Matt bilang, aku adalah iblis. Terus, aku tak sabar ingin bertemu mereka. Intinya mah mereka ngoceh-ngoceh gak jelas, banyak gaya gitulah pokoknya mah. Lalu Lance dan timnya ditambah 2 orang, yaitu si paranormal dan temannya si Lance, yaitu T.C. Gibson yang diperankan oleh Merwin Modesir dengan total 5 orang pun, langsung membuka rekaman acara Grave Encounter tersebut. Dan investigasi pun dimulai. Singkatnya, mereka menjelajahi ruangan satu demi satu guna mencari penampakan tersebut. Mereka memakai alat pendeteksi suara hantu gitu, seperti merekam suara hantu jika kalau hantu itu mendapatkan respon dari mereka. Lalu si paranormal pun berakting lagi guna untuk menaikkan rating seolah-olah merasakan keberadaan hantu di sana. Setelah beberapa lama kemudian, mereka pun kesal karena tidak menemukan hantu satupun. Scene berpindah ke ruangan yang ada jendela besar yang tadi diceritakan di awal. Pintu jendelanya pun dibiarkan terbuka, tetapi di kamera, tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri. Scene pun berpindah lagi ke Gibson yang sedang ngecapruk atau bercakap-cakap ke kamera gitu, kayak ngomong-ngomong gak jelas gitu. Di belakangnya terdapat kursi roda, dan tiba-tiba kursi rodanya pun tapi ia tidak menyadari hal tersebut. Lalu Gibson pun pergi ke ruangan seperti kamar mandi gitulah, gak tahu apa namanya. Dan tiba-tiba pintu ruangan tersebut terbanting dengan sendirinya. Ia pun sontak kaget dan mengira itu adalah teman-temannya yang mengerjainya. Lalu Gibson pun memarahi mereka, padahal di sana tidak ada orang. Ia pun langsung bergegas memanggil teman-temannya dan menunjukkan hasil rekamannya itu. Lalu teman-temannya pun sontak kaget dong, sekaligus senang juga karena akhirnya mereka menemukan sebuah rekaman penampakan setelah penantian yang sudah lama mereka tunggu-tunggu. Di sini Lance dan krunya menyuruh hantu itu untuk sekali lagi memantikan ulang pintu yang tadi, tapi tidak terjadi apa-apa.
Tapi setelah beberapa menit kemudian, tiba-tiba ada suara gaduh di ruangan sebelah. Ternyata kereta dorong pasien tiba-tiba sudah dalam keadaan terjatuh. Sasa pun di sini panik dan mulai ketakutan, dan juga mengira teman-temannya ngeprank dia. Dari sinilah teror dimulai. Siapkan jantung kalian karena akan ada banyak jump scare. Tapi tenang juga sih, karena di sini kami akan memberikan aba-aba agar jantung kalian terselamatkan. Lalu Sasa mencoba berkomunikasi dengan alat pendeteksi suara. Dan tiba-tiba Wait, what is that? Holy